Tapi ya kita ngelihat Barcelona ya oke banget lah sekarang. Ya kita balik ke match timeline. Iya sekarang. Sekarang nih ya. Menurut gue sih Lamine Yamal juga, lu lihat kan golnya si yang dari kiri yang Lamine Yamal masuk tuh. Casado ya? Casado apa si Gerard Martin ya? Iya, Pokoknya lupa Lamine Yamal tuh. Iya. Anjing tuh. Peran dia. Gila. Puasa katanya tuh bocah ya? Iya kan buff Ramadan Lamine Iya, Yamal. buff Ramadan gak ada obat emang. Jadi buat gue sih ya Barcelona akan tetap merajai klasemen lah. Kalau La Masia kita udah gak kaget lah. Jebolan La Masia emang kita tahu gitu. Tanya aja Messi ya. Iya Messi dan kawan-kawannya era itu ya kan. Tapi kalau punya bakat gak ketemu pelatih yang bisa nge-expose bakatnya juga susah. Selesai gitu. juga ya. Buktinya Xavi, Aubameyang, ya kan, terus Frenkie de Jong, siapa pemain-pemain bintang lah, apa si Messi sempat ya. Messi, iya. Emang masih ngandelin pemain-pemain bintang gitu, pemain akademinya 1-2 diselipin. Kalau Hansi Flick malah kebalik, dominasinya kebalik, luar biasa, berani banget sih Hansi Flick. Dan itu yang kita lihat di Munchen pada saat itu gitu. Barcelona kembali memetik kemenangan dengan skor luar biasa 4-0. Ini sekaligus menggusur posisi Real Madrid yang semakin jauh tertinggal berada di posisi ketiga. Seperti apa persaingan gelar juara menuju akhir pekan La Liga? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ini kalau yang nanya, kenapa sih bang bahasnya Spanyol sama Inggris mulu? Kita soalnya nggak nonton Itali bro. Iya males aja. Itali nggak nonton bro. Ada Jai Ijaz aja nggak gue tonton, gue cuma tahu dari medsos. Terus di video tuh suruh bayar lagi, udah mana liga jelek. Iya. Suruh bayar lagi. Suruh bayar lagi. Iya. Aneh. Enggak kalau ya, kalau dibandingin sama kalau package Liga Spanyol gitu mungkin ada kemungkinan gue beli walaupun emang gak mahal sih 30.000 apa 25.000 gitu ya. Cuma kalau Itali anjing lah ngapain? dan sejauh ini memang ya kalah pamor lah sama La Liga sama. Iya nonton Itali di Champion aja. Iya benar. Itu juga pantaunya di Champion. Kalah semua 3-3 tuh. AC Milan, Juventus, Atlanta. Gue udah bilang dari tahun lalu tuh Atlanta tuh bakal jadi bulan-bulanan. Enggak ini bagus. Berantem ya si Ademola Lookman sama Gasperini ya. Iya emang itu pemain. Gue ntar bilang rasis gue. Tapi kan jangan. Di Liga Eropa kan apa? Iya kan juara terus main Liga Champion kan katanya ini bakal jadi kuda hitam tuh rumornya habis juara gue udah bilang ini bakal jadi bulan-bulanan. Kuda poni katanya. Udah gue bilang kalah kan kalahnya sama klub Brugge lagi. Iya. Penalti Lookman. Jadi si pemain Ademola Lookman tuh pemain terbaik Afrika ya. Ini bahas sedikit nih sebelum kita ke Barca. Nendang penalti gak masuk. Pelatihnya marah anjir. Ini emang penalti terburuk yang pernah saya lihat. Masa gitu Dan karena kabar itu dia pengen pindah sih Ademola Lookman musim panas nih. Iya dia mau kan gini loh Lookman itu kan oke gue gak nontonin dia week by week sama Atlanta tapi kan gue tahu pas di Inggris dia kayak gimana. Betul di Fulham kayak gimana iya, ya. Gak ada tuh yang Liverpool gak ngelirik, MU gak ngelirik, City gak ngelirik, Arsenal gak ngelirik gitu loh. Emang ini pemain emang segitu aja gitu. Di Italia emang kayak Gasperini. Orang bilang ini emang pelatih cerdas gini. Gue bilang gue dulu sering banget ini pelatih overrated. Dia bisa megang tim, bukan tim besar. Kalau tim-tim mediocre dia bisa karena levelnya segitu. Oke lah, secara visi gagasan dia punya ya kan. Tapi kalau lu nggak bisa kontrol ruang ganti, mau lu punya ide kayak gimana ya lu nggak jadi apa-apa juga. Walaupun memang kalau di skala Italia revolusioner lah. Iya, gaya mainnya oke. Tapi kalau lu nggak bisa ngontrol pemain lu, apalagi si Lookman ngerasa udah superstar nih. Iya pasti, pemain terbaik Afrika men. Si Gasperini ngomong begitu ini penalti. Iya pemain bintang. Kalau si gue nggak bilang Lookman bintang ya. Cuma kalau mungkin si Gasperini ngerasa dia bintang, lu nggak bisa nge-treat dia kayak gitu. Kayak ya mungkin emang bla bla pasti beda lah. Ya harus ada persuasif lah. Berarti media kan, trainingnya beda. Itu berarti Gasperini menganggap Lookman biasa aja. Gue nggak takut ganti lu.
Oke, kita masuk ke topik utama perbincangan masyarakat hangat. Barcelona kembali berhasil meraih puncak klasemen, menggusur Real Madrid di posisi ketiga, juga ada Atletico di posisi kedua. Atletico menang tipis ya? Menang tipis Atletico. Atletico, iya susah juga buat gak bahas Atletico sebenarnya ya, karena memang ternyata masih menarik juga nih klub sampai sekarang masih jadi Ada di peta persaingan. betul ada di peta persaingan dan lumayan mengkhawatirkan Madrid gitu ya? dan Barca gitu. Gak kelihatan tapi nempel. Tak tersorot tapi ada terus gitu, ngintil terus. Barcelona meraih kemenangan 4-0. Secara permainan oke, kita tidak bisa lagi meragukan seorang Hansi Flick. Tapi gua pribadi menarik melihat Araujo. Araujo ini dia nyetak gol juga, terus di gol keberapa ada peran dia juga tuh, gue lupa. Golnya yang dari Lewandowski. Yang syuting dia bukan sih Lewandowski tuh? Iya ya. Kalau nggak salah yang Lewandowski kan nyampah tuh. Ya, apa tap in. Iya, tap in. Itu syuting dia tuh. Kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti tolong dicek lagi. Tapi secara overall gue ngeliat emang oke sih Araujo buat skala kembali ke performa dia pasca cedera ini oke banget. Tapi ngelihat Barca udah selama ini nyaman dengan Inigo Martinez Dan dengan Casado. Kubarsi. Kubarsi. Itu kayak ngebingungin sendiri buat fans Barca juga buat Hansi Flick. Tapi kalau disuruh ngelihat berdasarkan kemarin Araujo, siapa kira-kira yang bakal istirahat selanjutnya gitu dong? Ini kan kabar buruk yang baik ya. Betul. Iya kan? Ini kan Setuju, kabar Bang. buruk yang baik gitu. Setuju. Jadi dibanding lu kekurangan pemain yang siap perform, mendingan lu kelebihan. Ya, Jadi pusing yang enak. pusing yang enak gitu ya kan. Jadi gini, si Araujo ini kan rumornya mau ke Juventus sudah kencang Ya, banget kenceng tuh banget Januari di kemarin. Januari kemarin bahkan. Karena emang udah mau dibuang, cedera, Setuju. Hansi Flick juga nggak ngelihat performanya. Ya. Tapi beruntungnya waktu itu Inigo Martinez tiba-tiba cedera, Ya, mau nggak mau Araujo main dan perform gitu loh. setuju. Abis itu mulai dipercaya, kadang Inigo dicadangin, Iya. yang main Araujo, kadang Kubarsi dicadangin, yang main Araujo. Jadi itu rotasi lini belakang tuh cukup Kaya oke lah gitu, ya. Iya, iya. cukup penuh. Kayak dulu tuh ada Barcelona ya, ada Pique, Puyol? setelah Puyol, Oh, setelah Puyol. Siapa? Pique, Mascherano Mascherano. kan, Iya. Pique, Mascherano sama satu lagi sih, Siapa? Satu lagi. Lupa gue anjing. gue lupa. Ya. Pokoknya itulah, nanti kalian cari sendiri lah. Kita juga bingung siapa. Oke. Ya, Ada banyak lah. momen kayak gitu Iya, ya. pokoknya Mascherano tuh kadang ditaruh di gelandang, kadang Iya, ditaruh di back, bener. ya kan. Setelah ya Abidal juga kan terakhir, cuma ada satu lagi gue lupa. Firmino bukan sih? Firmino baru, treble Enrique. Heeh. Iya, sebelum itu ada jembatannya lah, tapi gue lupa tuh. Iya. Walaupun nggak akhirnya nggak melejit, tapi ada tuh si. Tapi ya kita ngelihat Barcelona ya oke banget lah sekarang. Ya kita balik ke Match timeline. Iya, sekarang. Sekarang nih ya. Menurut gue sih Lamine Yamal juga, lu lihat kan golnya si yang dari kiri, yang Lamine Yamal masuk tuh. Casado ya? Casado apa si Gerard Martin ya? Iya, Pokoknya lupa Lamine lah. Yamal tuh Iya. anjing tuh. Peran dia. Gila. Puasa katanya tuh bocah ya? Iya kan buff Ramadan Lamine Iya, Yamal. buff Ramadan gak ada obat emang. Jadi buat gue sih ya Barcelona akan tetap merajai klasemen lah. Raja klasemen. Sampai nanti di El Clasico. Clasico. Susah juga tuh di El Clasico buat Madrid tuh. Ya Madrid memang gamblingnya di situ. Iya anjir. Ya kita lihat aja Madrid bisa nggak menang. Karena sejauh ini 5 tahun terakhir ini dengan match yang sama, Ya. ini poin terendahnya Madrid. Poin terendah Madrid. 5 ya. tahun terakhir, 5 musim Iya, terakhir. agak-agak sedikit mengkhawatirkan Iya. kalau kita ngelihat. Kalau kita berpatok ke statistik, ini situasi yang mengkhawatirkan Ini buat situasi Madrid. paling buruk secara statistik Setuju. ya. Tapi tadi kita udah sempat bahas off cam. Siapa tuh bek kanan? Gerardo Martin apa Gerard Martin. Gerard Martin. Kata lu enggak banget tuh. Enggak banget anjing. Kartu merah. Itu Iya, dia sering iya. banget kartu. Iya. Berapa kali apa kartu merah, kartu kuning tuh pelanggaran ketinggalan. Mhm. Karena posturnya terlalu gede. Ya. Ditaruh di bek kiri. Bek Biasanya kiri. dia gantiin Balde. Iya. Speed ketinggalan terus. Sementara gaya mainnya Enrique mengandalkan wingbacknya tuh Iya. yang Konde, Balde tuh yang emang Ya, bener-bener agresif gitu. parah. Jadi buat gue sih memang aslinya setahu gue ini back tengah dia. Oh, aslinya bek Aslinya back si tengah. Gerard Martin ini. Iya, aslinya back tengah. Jadi ya buat gue sih kayaknya ya sampai mungkin nanti pemain baru datang ya. The next Mark Bartra, Montoya gitu-gitu aja dia tuh. Apa? Gerard Martin. Iya, makan
karena gue nggak ngelihat potensi gimana sih Nggak dia. superstar kayak Kubarsi. Enggak. Di antara anak-anak muda yang kelihatan nonjol dia tuh enggak banget. Enggak banget ya. Ya memang karena post back kiri siapa lagi gitu kan selain Balde tuh emang kosong di situ. Betul. Jadi ya Gerard Martin Gerard diplot Martin. di situ. Tapi menurut kalau emang datengin pemain lagi atau Kelar dia. itu kayaknya sih kegeser atau Geser ya. main di Valladolid gitu. Ya, average aja lah ya. Average Ya aja. mediocre player di La Liga, di mediocre tim juga lah ya. Tapi gue salut memang dalam hal, gue nggak tahu nih Dok. Apakah akademi Barkanya yang bagus juga atau ditopang dengan Hansi Flick yang begitu lihai memoles pemain muda Dok? Karena di Madrid nih nggak ada nih bintang-bintang kayak gini nih. Nggak kelihatan selain siapa? Asensio ya. Iya, nggak ada lagi dong. Siapa lagi Dok? Kalau Madrid ibarat satu muncul Asensio. Itu juga nggak termasuk muda banget sih. Dia udah 22 gitu. Udah emang layaknya. Udah waktunya gitu. dia main gitu. Ya punya potensi jadi superstar ya. Karena 21-22 udah bisa curi starting line up ya itu Real Madrid loh gitu. Tapi kalau Barca kan didominasi. Bukan 1-2 pemain memang. Itu. Lamine Yamal, Kubarsi, Casado, Balde. Iya. Terus ada si Gavi, Pedri. Yang memang muncul-muncul dari, maupun Pedri bukan akademi ya. Tapi dari 16 tahun. Hitungannya memang dididik dia lah. Iya, emang masih bocah lah ya kan. Kalau La Masia kita udah gak kaget lah. Jebolan La Masia emang kita tahu gitu. Tanya aja Messi ya. Iya, Messi dan kawan-kawannya era itu ya kan. Tapi kalau punya bakat gak ketemu pelatih yang bisa nge-expose bakatnya juga susah. Selesai gitu. juga ya. Buktinya Xavi, Aubameyang, ya kan, terus Frenkie de Jong, siapa pemain-pemain bintang si Messi sempat ya. Messi, Emang masih ngandelin pemain-pemain bintang gitu. Pemain akademinya 1-2 diselipin. Kalau Hansi Flick malah kebalik, dominasinya kebalik, luar biasa. Berani banget sih Hansi Flick. Dan itu yang kita lihat di Munchen pada saat itu gitu, yang pemainnya ada nama-nama kayak Lewandowski, Alaba memang, tapi banyak juga pemain-pemain kayak Kimmich, walaupun Kimmich itu buatannya Pep ya. Kimmich produknya Pep lah, sama kayak De Bruyne, sama kayak Messi dan lain-lain. Tapi ya Hansi Flick di sana banyak nimbulin pemain-pemain yang kayak walaupun bukan akademi tapi dia ngambil yang setengah mateng masih setengah mateng dijadiin sama dia. Goretzka lah, Gnabry, siapa? Dulu Tolisso itu pemain-pemain yang kayak gitu diorbitin sama dia. Ya buat gue sih emang Hansi Flick pandai ya. Buat ngeracik dan komposisi tuh ya kita lihat aja. Munchen ngebantai Barca 8-2. Ya. Barca ngebantai Munchen berapa tuh? Yang kapan? Yang di Champion. Anjing lupa gue skornya. Dia telak juga 6-0 apa? Iya. Ya maksud gua si Hansi Flick itu udah bukan faktor bukan era siapa emang Hansi Flick bisa aja ngebantai lawan. Iya. Suka aja dia gemar aja. Lawan Madrid 5-1. Oke, kaget nih Madrid sama taktik Hansi Flick. Yang di Copa Espana berapa tuh? 4-1. Ya. Emang bisa berarti dia emang ngerti cara ngalahin lawan. Emang paham cara nginjek-nginjek lawan. Kayak ini kalau Barca sekarang Madrid, Pepe, Ramos, Varane. Iya, itu udah gambaran persisnya gitu. Ya lu mau ganti siapa bebas. Ada yang cedera cuek aja. Ya kayak Arsenal lah, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior. Bagus Kiwior. Langsung blunder tapi. Beban bangsa aja. Sama ini Kolasinac siapa? Dulu Mustafi. Sogdan Mustafi. Gabriel Paulista sama satu lagi anjing. Siapa sih? Anjing lupa lah pokoknya. Anjing satu lagi ada tuh. Aneh lah pokoknya anjing. Pemain Arsenal nggak pernah bener anjing. Apa orang Yunani? Sokratis anjing. Trio juara champion anjing. Penggagas demokrasi anjing. Sokratis Gabriel Paulista. Wah anjing itu bencana itu. Itu bencana itu trio bencana anjing. Ya secara materi pemain nyaman banget ya Barca ya. Buat melanggang ke Barca potensi treble gede. Iya buat ke ujung setiap turnamen besar banget ya potensi. Dia tinggal final. Ntar Atletico leg 2. Kalau menang final. La Liga lagi leading. Champions League
bagan kanan. Ya, udah aman. Nggak ketemu Madrid, nggak ketemu Liverpool, nggak ketemu Arsenal di sana, nggak punya potensi ketemu PSG di sana. Udah, ya lawan beratnya Munchen ya. Munchen juga lagi Munchen udah terbukti. Dibantai sama dia ya kan. Oke lah, kalau gitu selamat bersenang-senang fans Barcelona menikmati momen di atas. Tapi untuk fans Madrid tahan dulu rasa takutnya karena bisa jadi Barcelona suka ngaco juga kalau ketemu tim kayak Las Palmas, kayak Mallorca itu suka bermain-main sampai akhirnya serangan balik. Iya, nggak dapet defensive line-nya tinggi banget. Parah. Gila. Gua akuin itu gila. Iya. Yang bikin kartu merah tuh. Iya, itu dia sering banget si Araujo lah terakhir, si Inigo terakhir. Kacau ya. Iya. Gue kalau jadi pelatih jujur aja gue gak berani gue defense. Gak berani ya? Terlalu riskan ya? Terlalu riskan buat gue. Gue mikir enggak lah anjing kalau kayak gini. Ya walaupun high risk high return gitu ya, betul. Tapi tetap aja kagak, enggak dah kalau stick. Coba kita cari low risk high return lah coba. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi lah di obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Cuma di obral